elektrode inert ya teman-teman. Nah, yang termasuk elektrode inert itu ada siapa aja sih? Ada 3 nih. Ada C, ada PT, ada AU. Inert itu secara bahasa adalah dia sulit untuk bereaksi dengan yang lain. Kalau dia sulit bereaksi dengan yang lain, otomatis dia nggak bakal mengganggu kesetimbangan ion-ion yang ada di anoda. Nah, berarti kalau misalkan elektrodenya inert seperti PT ini, nah kita lihat aja ion negatifnya. Atau kita abaikan si elektrodenya. Ion negatifnya itu apa? Ion negatifnya itu SO4 2-. Nah, SO4 2- masuknya kemana sih? SO4 2- ini nanti teman-teman harus tahu ya. Masuknya itu ke sisa asam oksi. Di sini saya tulis dulu ya. Dia masuknya itu ke sisa asam oksi. Ada siapa aja sih Kak yang masuk ke sisa asam oksi? Ada lumayan nih. Ada SO4 2-, terus ada CO3 2-, terus ada lagi apa lagi? Ada PO4 3-, sama yang biasa keluar NO3-1. Nah, ini masuknya ke sisa asam oksi ya. Saya biasa jamin sih kalau misalkan sisa asam oksi nggak bakal keluar setelah atau selain mereka berempat ini ya, apalagi SO4 2- sama NO3- itu yang paling sering. Nah, berarti kita salin aja nih. Kalau misalkan sisa asam oksi reaksinya gimana? Kalau sisa asam oksi berarti reaksinya harus molekul air yang teroksidasi. Jadinya kita tulis 2H2O teroksidasi menjadi 4H+ ditambah sama O2 ditambah sama 4 elektron. Nah, kenapa yang teroksidasi itu molekul dari H2O? Karena H2O itu dia adanya di sebelah kiri. Anode itu kan mengalami proses oksidasi ya. Kalau ada di sebelah kiri deret volta, dia cenderung mengalami reaksi oksidasi daripada reduksi. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan di sininya bukan SO4, katakanlah NO3 misalkan. Nanti reaksinya teman-teman tulisnya sama kayak gini juga. Dia nggak bakal berubah ya. Kalau misalkan mereka berempat yang ada di ion negatif. Kalau misalkan udah, berarti kita udah jawab jawaban yang pertama ya teman-teman. Yang sudah kita jawab. Terus habis itu gimana lagi? Kita lihat nih yang kedua, massa Cu yang mengendap di katode. Kalau misalkan kita mau nyari untuk massa Cu, kita harus gimana lagi? Nah, kita harus lihat dulu ya, atau tulis rumus dari nyari massa. Untuk yang jawaban B nih, kita tulis. Untuk mencari massa ada rumusnya nih. Rumusnya apa? Rumusnya adalah W sama dengan I dikali sama yang namanya T. Terus habis itu dibagi sama 96.500 ya. Dibagi sama 96.500. Terus habis itu jangan lupa kita kalikan lagi sama apa? Kita kalikan lagi dengan massa ekivalen. Kita kalikan lagi dengan massa ekivalen yang rumusnya adalah AR dari logam yang mau dicari dibagi sama yang namanya bilangan oksidasi. Nah, kita bisa cari lewat sini teman-teman. Terus apakah itu I? Apa itu yang namanya T? Apa itu AR? Apa itu bilangan oksidasi? Nah, kita lihat di sini I itu apa sih? I di sini adalah kuat arus ya, teman-teman. I di sini adalah kuat arus, di situ dikasih taunya berapa? Kuat arus dikasih taunya di sini sebesar 5 ampere. Kalau gitu kita masukin nih angka 5 gitu. Terus habis dimasukin angka 5 dikali sama berapa? Dikali sama T. T itu apa? Time, waktu ya. Waktunya di sini sudah ada 19.30 detik. Berarti di sini adalah T-nya atau waktunya. Yang di sini adalah apa? Di sini adalah I-nya ya, teman-teman. Nah, terus habis itu gimana? Masukin 5 dikali 19.30. Terus habis itu dibagi sama 96.500. Kenapa sih dibagi sama 96.500? Karena di situ udah tetapan ya, tetapan untuk merubah dari yang namanya kolom ke Faraday. Jadi dibagi lagi sama 96.500. Nah, kalau misalkan udah dibagi gimana? Hitung dulu tuh. 5 kali 19.30 berarti 96.50 ya. Dibagi 96.500 jadinya 0,1. Nah, dikali sama AR. AR-nya mana? Di sini udah ada ya. AR-nya teman-teman jelas. Massa atom relatif itu sama dengan 63,5. Kita tulis 63,5 dibagi sama yang namanya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasinya itu berapa? Bilangan oksidasi dari atomnya teman-teman ya. Di sini kan yang ditanya masanya Cu. Berarti bilangan oksidasinya Cu. Yang mana Kak bilangan oksidasi Cu? Ini yang dia bilang 12. Itu namanya biloxnya ya. Berarti di sini nanti kalian bagi sama angka 2. Jadi bilangan oksidasi ini nggak mungkin negatif ya. Kalau nantinya negatif, teman-teman tetap harus jadikan harga mutlak atau positif. Tapi saya yakin sih nggak bakal ketemu yang negatif. Oke, tinggal kita hitung nih.
tadi 0,1 ya. 0,1 dikali 63,5 bagi 2. Berarti kan 31,75. 31,75 dikali sama 1/10 atau 0,1. Jadinya kita dapat nih teman-teman. Dapat nilai W-nya sama dengan 3,175 gram. Nah, satuan dari W itu gram ya teman-teman ya. W itu dari kata weight ya, atau berat. Nah, jadi kita dapat nih untuk jawaban yang D. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk mengerjakan soal sampai B dulu. Nah, terus untuk lanjut C gimana? Lanjut C sebenarnya nih masih muat ya teman-teman sedikit. Nah, tapi kita juga rumusnya nggak panjang-panjang amat kok. Soalnya memang kita udah dapat dasarnya. Nah, untuk yang C gimana? Untuk mencari yang C, di sini kita pakai rumus apa? Nah, kita cari dulu yang namanya mol elektron. Nah, mol elektron itu dapat dari mana sih, Kak? Mol elektron itu teman-teman bisa dapat dari yang namanya ini tadi, I kali T per 96.500. Mol elektronnya dapat dari situ ya. Jadi mol elektronnya tadi hasil kalinya adalah 5 dikali 1930 per 96.500. Di sini kita tulis lagi ya. 5 dikali 1930. Nah, terus habis itu dibagi sama 96.500. Dapatlah mol elektronnya 0,1. Terus habis dari situ kita mau mencari apa lagi kalau misalkan sudah dapat mol elektron. Justru dasarnya itu di mol elektron ya teman-teman. Ketika kita sudah dapat mol elektronnya yang nilainya 0,1 itu, kita bisa pindahkan kemana-mana. Nah, 0,1 ini teman-teman pindahkan ke sini nih, yang ada elektronnya. Nah, di sini yang ada elektronnya juga pindahkan ya. Jadi di sini teman-teman tulis 0,1, di sini juga kalian tulis 0,1 begitu. Kak, kenapa yang atas sama bawah sama padahal koefisiennya berbeda? Nah, karena rangkaiannya itu pasti seri teman-teman. Mol elektron atas sama mol elektron bawah itu hasilnya pasti tidak mungkin berbeda. Nah, karena tidak berbeda berarti masukin aja nih nilainya sama-sama 0,1 walaupun koefisiennya beda ya. Nah, terus yang ditanya apa yang C? Volume gas di anode bila diukur dalam keadaan STP. Mana gas di anode? Kita lihat nih, antara H plus sama O2, pasti yang gas itu O2 teman-teman ya. Jadi kita pindahin ke oksigen. Oksigen di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 4. Berarti diapain buat jadi ke sini? Jadi tinggal dibagi 4 aja ya. 0,1 teman-teman bagi sama 4. Jadinya 0,1 bagi 4 itu dapat 0,025. Nah, ya udah deh. Kalau misalkan sudah dapat nih volume O2-nya gimana? Kita masukin ke rumusnya, rumus untuk mencari volumenya. Nah, kita tulis di sini. Volume dalam keadaan standar. Standar itu berarti STP, teman-teman ya. Di sini rumusnya apa? Rumusnya itu adalah mol yang tadi teman-teman dapatkan tinggal dikalikan sama 22,4. Berarti dapatnya berapa? Nah, yang tadi 0,025 ya. 0,025 dikali sama 22,4. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya di sini berarti sama dengan 0,56 liter. Jadi untuk yang C jawabannya ini teman-teman ya. 0,56 liter. Jadi ini sudah kita jawab ya untuk yang pertanyaan nomor C. Seperti itu. Nah, terus habis itu untuk yang nomor D nih, gimana kita jawabnya untuk pertanyaan nomor D? Untuk pertanyaan nomor D, kita jawab ya, pH larutan yang terdapat di anode. pH ini ada dua macam teman-teman. Kalau misalkan nggak asam, ya basa. Kalau misalkan asam, dia mengandung apa sih? Di sini kakak tuliskan ya. Kalau misalkan asam, dia itu mengandung yang namanya H+. Kalau misalkan basa, pasti dia mengandung yang namanya OH- atau OH negatif. Yang ditanya mana? Yang ditanya katanya di anode. Kalau misalkan di anode gimana? Kalau di anode teman-teman lihat dari sini, di anode adanya H+ di sini ya. Berarti dia mintanya pH asam. Nah, teman-teman lihat nih koefisiennya berapa? Koefisiennya di sini adalah 4. Nah, yang di sini kan juga koefisiennya 4 nih. Berarti kalau koefisiennya sama, molnya otomatis sama. Berarti molnya di sini 0,1 juga. Kita pindahin deh di sini 0,1. Kalau misalkan sudah dipindahin gimana? Ya udah deh, kita cari untuk rumus yang D-nya ya. Untuk rumus D pakai rumus apa? Mencari pH. Nah, untuk mencari pH di sini kita pakai rumus ya. Untuk yang D berarti konsentrasi dari si H+. Gitu. Konsentrasi dari H+, rumusnya itu adalah
mol dibagi sama volume. Volumenya mintanya dalam satuan liter. Nah, tapi teman-teman lihat di sini, kira-kira dikasih tahu gak ya volumenya? Nah, di soal tuh nggak dikasih tahu teman-teman. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, berarti dianggapnya gimana? Kalau nggak dikasih tahu, anggapannya molnya itu apa namanya, volumenya dia adalah 1 liter. Jadi cukup teman-teman masukkan mol yang tadi kita dapatkan 0,1 dibagi sama 1 liter. Kan jadinya itu 0,1 juga teman-teman ya. 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1. Berarti untuk nyari yang D, pH-nya pakai rumus apa? Kalau misalkan kita mau nyari pH, asam kan ya? Berarti pakai min log H plus ya. Kalau teman-teman masih ingat rumus kelas 11. Jadi kita tulisin aja di sini. Ini garis pembatas ya. Nah, berarti pakai rumus min log dari berapa? Min log dari yang kita dapatkan tadi. Yang kita dapatkan hasilnya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, min log 10 pangkat min 1 hasilnya berapa? Berarti teman-teman masukin aja nih ya. Pangkatnya tanpa minusnya ikut. Jadi, cuman ditulis pH-nya sama dengan 1. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk menjawab pertanyaan yang D. Nah, sampai sini kira-kira kalau teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ya mengenai elektrolisis, hitung-hitungannya ataupun reaksi yang barusan saya sudah bahas. Silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ya.